Mars punya dua satelit yang kita kenal sebagai Phobos dan Deimos. Selain bentuknya yang aneh, kedua satelit ini nggak punya keistimewaan. Tapi jangan salah dulu. Rupanya para saintis baru aja mengamati fenomena aneh di permukaan Phobos. Tapi mereka belum bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kira-kira itu fenomena apa ya? Ada kaitan apa dengan sejarah tata surya kita? Kita cari tahu yuk. Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom asal Amerika Serikat bernama Asaph Hall. Nama ini berasal dari nama para dewa Romawi dan Yunani, seperti semua planet di tata surya kita. Yang terkenal misalnya Mars dan Ares sebagai dewa perang. Makanya, satelit Mars juga dinamai sesuai dengan nama kedua putra Ares, yaitu Phobos dan Deimos. Dua nama cantik ini sebetulnya punya makna nyeremin loh, yaitu ketakutan dan horor. Pada tahun 1971, teleskop Mariner 9 milik NASA mengambil foto Phobos dan Deimos untuk pertama kalinya. Kita jadi tahu kedua satelit ini nggak mirip bulan. Keduanya punya bentuk dan orbit yang aneh. Selain itu, cuma Phobos dan Deimos lah satelit di tata surya kita yang paling dekat ke planet induknya. Namanya juga anak-anak dari induknya kan? Meski jaraknya sangat dekat ke Mars, Phobos dan Deimos nggak kelihatan jelas dari permukaan planet merah. Bentuk Mars yang bulat menghalangi Phobos dan Deimos dari pandangan kita. Meski diamati dari ekuator Mars, Phobos lebih kelihatan mirip asteroid biasa dan Deimos mirip bintang. Kedua satelit ini jauh lebih kecil dari bulan kita. Phobos dan Deimos adalah satelit terkecil dan paling redup di seluruh tata surya kita. Padahal, nama yang disandangnya termasuk tokoh besar loh. Tapi masih ada masalah yang belum terjawab. Para saintis melakukan rekonstruksi sejarah ruang angkasa berdasarkan jejak-jejak yang ditemukan di objek ruang angkasa. Adanya lekukan, goresan, dan retakan bisa ngasih tahu mereka peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Selama bertahun-tahun, para saintis meyakini Phobos dan Deimos sebagai satelit kembar, seperti prototipe Yunaninya. Tapi kemudian, pengorbit Viking milik NASA merilis foto-foto baru. Saat itulah mereka menemukan perbedaan mencolok pada kedua satelit ini. Permukaan Phobos dipenuhi galur besar, berupa rangkaian lubang dalam yang memanjang dari ujung ke ujung. Lalu, apa yang harus dipermasalahkan? Lagi pula, banyak objek ruang angkasa juga punya galur serupa kan? Memang iya, tapi nggak ada yang sebanyak Phobos. Seluruh permukaan Phobos dipenuhi galur super besar yang panjangnya lebih dari 19 km dan lebarnya 200 meter. Bahkan ada juga yang saling berpotongan. Ini menunjukkan Phobos telah mengalami banyak peristiwa ekstrim. Memangnya peristiwa apa aja yang pernah terjadi di Phobos? Sebetulnya para saintis nggak begitu yakin, tapi mereka punya sejumlah teori. Teori ini nggak cuma ngasih tahu kita tentang masa lalu Phobos, tapi juga bisa memprediksi masa depannya. Teori pertama, tabrakan asteroid. Biang kerok yang satu ini udah jelas banget. Di Phobos terdapat kawah besar Angeline Stickney yang berdiameter hampir 9 km. Nama kawah ini diambil dari nama istri Asaph Hall yang menemukan kedua satelit Mars. Jadi menurut teori pertama, Phobos pernah ditabrak objek luar angkasa hingga menyebabkan benturan keras. Lalu, peristiwa ini menghasilkan kawah besar. Dampak benturannya juga meninggalkan banyak galur di seluruh permukaan Phobos. Awalnya, teori ini sangat meyakinkan, tapi para saintis bisa mengamati titik lemahnya. Mereka sudah tahu semua galur Phobos nggak terbentuk di dalam kawah, tapi di sebelahnya. Jadi, galur tersebut nggak terbentuk oleh tabrakan. Lalu gimana dengan galur yang saling berpotongan? Memangnya itu cuma kebetulan? Para saintis melanjutkan pencarian mereka. Teori kedua, penyebabnya adalah puing-puing ruang angkasa. Nggak seperti teori pertama, teori kedua menyatakan bahwa galur Phobos nggak secara langsung disebabkan oleh tabrakan. Tapi begini kejadiannya. Ada objek yang menabrak Phobos hingga banyak batuannya terlempar ke ruang angkasa. Sebagian batuan lenyap di semesta dan sebagiannya kembali ke Phobos. Dengan lintasan yang sangat miring, batuan ini bisa menabrak atau melompati Phobos sampai jauh. Karena gravitasi Phobos sangat lemah, serpihan batu ini nggak bisa berdiam di permukaannya. Serpihannya terus bergerak ke sana kemari selama bertahun-tahun.
Lalu terbentuklah galur yang saling berpotongan karena area tersebut terus dihujani batu. Meski cukup meyakinkan, teori ini punya kelemahan. Di Mars dan di permukaan kedua satelitnya gak ada bongkahan batu besar. Serpihan batu ini pasti terperangkap oleh gravitasi dan berdiam di orbit Mars. Atau mungkin menjadi bagian dari Phobos. Kalau teorinya memang begitu, kita pasti akan nemu buktinya di bawah lapisan debu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Teori ini nggak menjawab kebingungan para astronom. Makanya, mereka terus mencari biang keroknya. Mungkin galur itu nggak punya keterkaitan dengan Kawastokni. Atau mungkin dipicu oleh hal lain yang lebih kuat. Jangan-jangan penyebabnya Mars sendiri. Teori ketiga, Mars jadi biang kerok terselubung. Kedua teori tadi nunjukin kalau Phobos dan Deimos awalnya menjadi bagian dari Mars. Lalu keduanya terpisah dari Mars dan menjadi satelit seperti bulan kita. Tapi gimana kalau kejadiannya nggak begitu? Menurut observasi yang dilakukan oleh Mars Global Surveyor NASA, unsur penyusun Phobos dan Deimos lebih sering ditemukan dalam meteorit dan asteroid. Bisa jadi Phobos dan Deimos termasuk asteroid. Apalagi di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Setelah mengamati ukuran, bentuk, dan komposisinya, para saintis menduga kedua satelit ini pernah jadi bagian dari sabuk asteroid. Keduanya melesat keluar dan akhirnya tertarik ke Mars oleh gravitasi. Fenomena ini dinamakan dengan penangkapan asteroid. Tapi kok aneh banget? Meski penangkapan asteroid bisa aja terjadi, kedua satelit ini sudah melayang di dekat Mars selama miliaran tahun. Orbitnya juga masih sama. Selain itu, atmosfer Mars sangat tipis dan nggak bisa menangkap asteroid. Menurut teori, Phobos dan Deimos seharusnya sudah lama terpisah dari Mars. Tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi, kedua satelit ini telah terjebak dan Mars mulai menghancurkannya. Plot twist banget kan? Dalam teori ini, Mars punya kekuatan jahat. Dengan merunut ke masa lalunya, kita bisa nemu sejumlah bukti aktivitas ekstrimnya di masa depan. Galur misterius di Phobos bisa disebabkan oleh kekuatan pasang surut antara Mars dan Phobos. Bumi dan bulan juga mengalami hal yang sama, sehingga saling mendistorsi. Tapi karena posisi Phobos terlalu mepet ke Mars, efek gravitasinya jauh lebih kuat. Artinya, gravitasi Mars lama-kelamaan akan menghancurkan Phobos. Tiap 100 tahun, jarak keduanya berkurang 1,8 cm. Ukuran Phobos juga menyusut sampai 2 meter, sehingga makin rentan dan lemah. Makin kecil ukurannya, makin besar dampak gaya pasang surutnya. Terbentuklah sejumlah galur dan goresan di permukaan Phobos. Dalam 30-50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars atau hancur menjadi serpihan batu kecil. Lalu, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus dan Neptunus. Makanya, Phobos juga dijuluki sebagai satelit Mars yang terkutuk. Semua itu memang masih teori, tapi dengan mengamati latar belakang Phobos yang super dramatis, kita jadi tahu dinamika objek luar angkasa. Dan dengan mendalaminya, kita bisa menyingkap lebih banyak misteri. Nggak cuma Mars, tapi juga objek lain di tata surya kita. Kalau kelak Mars bisa jadi koloni manusia, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari Phobos dan Deimos ini. Semoga aja misi eksplorasi satelit Mars bisa menyingkap rahasia menarik yang masih tersimpan. Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak.
Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun.
Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita sudah jauh dari sana saat itu. Semoga. Ratusan kapal luar angkasa lepas landas dari permukaan bumi untuk menuju Mars. Maju cepat 7 bulan dan armada kapal ini sudah di dekat planet merah. Tak lama, semua akan mendarat dan ribuan orang akan menjadi warga Mars. Mungkin mereka tak akan kembali ke planet asal mereka karena segala aspek penunjang kehidupan yang nyaman ada di sini. Butuh waktu dan banyak ekspedisi untuk menciptakan koloni yang dapat hidup mandiri di Mars. Beginilah caranya. Langkah demi langkah, manusia berencana membangun kota utuh di sana dengan pabrik, rumah sakit, gedung, apartemen, bahkan tempat rekreasi dan restoran. Pertama, kita perlu memilih waktu peluncuran roket. Jendela peluncuran terbuka setiap 780 hari sekali. Saat itulah jarak antara bumi dan Mars paling pendek. Saat itu, perjalanan akan butuh waktu sekitar 6-7 bulan. Mari pindah ke landasan peluncuran. Di sini, kita bisa melihat kapal antariksa yang terhubung ke roket pendorong. Nyalakan! Pendorong mengirim kapal antariksa ini ke udara, kemudian lepas landas dan mendarat kembali di bumi. Di saat yang sama, mesin kapal antariksa mulai menyala dan masuk ke orbit parkir bumi. Agar bisa sampai di sini, kapal ini telah memakai hampir semua bahan bakarnya dan sekarang perlu mengisi ulang. Untuk mengisi ulang, kita memakai pendorong lagi. Mesin derek besar menaruh kapal antariksa lain di pendorong. Ada tangki bahan bakar besar di dalam kapal. Pendorong ini diluncurkan dari bumi dan membawa pengisi ulang bahan bakar ke orbit. Pengisi ini bertemu kapal antariksa tadi dan mengisi bahan bakarnya. Perjalanan luar angkasa ini mungkin butuh 5 pengisian ulang bahan bakar seperti ini. Dan untuk misi pertama membangun koloni di Mars, kita butuh 5 kapal antariksa. Jadi akan ada 25 peluncuran dari bumi. Jika satu pendorong memakan biaya 3,2 triliun rupiah, lalu pengisi bahan bakar 1,8 triliun dan kapalnya sendiri sekitar 2,8 triliun, total biaya misi ini lumayan tinggi. Jadi, mari meluncur. Kita percepat timelinenya dan 5 kapal pertama sudah turun ke permukaan Mars. Kapal-kapal ini belum membawa manusia pertama, melainkan hanya muatan seperti persediaan makanan dan air, oksigen untuk bernapas, dan perlengkapan medis. Ada juga modul penunjang hidup, sistem pengelolaan limbah, dan banyak panel surya penghasil listrik pertama di Mars. Sebelum mendarat, salah satu kapal meluncurkan sistem satelit ke orbit. Satelit ini akan menyediakan jaringan komunikasi di planet merah.
Jadi, robot memulai pekerjaan mereka di Mars. Pertama, beberapa wahana penjelajah berbaris dan membuka panel surya. Total area yang dicakup setara dengan luas 7 lapangan sepak bola. Efisiensi panel surya di Mars tidak sebaik di bumi. Badai pasir yang sering muncul menutupi permukaan panel dengan pasir. Tapi di saat yang sama, angin kencang dari planet merah juga membantu menyapu pasir ini. Wahana penjelajah lain yang dilengkapi dengan bor kuat boleh mencari air di tanah Mars. Saat air ketemu, kita akan mulai memproduksi bahan bakar. Karbon dioksida yang ada di atmosfer akan kita campur dengan air yang ditambang pada suhu tinggi dan di bawah tekanan tinggi. Ini akan menghasilkan metana untuk roket dan oksigen untuk bernapas. Sejak Februari 2021, wahana penjelajah Mars Perseverance telah menguji teknologi ekstraksi oksigen. Wahana ini membawa sebuah kotak. Ini adalah eksperimen Mars Oxygen ISRU yang juga dikenal sebagai MOXIE. Kotak ini menarik udara Mars, lalu di bawah tekanan tinggi mengambil satu atom oksigen dari karbon dioksida. Alat ini yang hanya seukuran kotak sepatu bisa memberikan oksigen yang cukup bagi satu orang astronaut. Namun jika kamu merakit mekanisme yang sama, tapi seukuran pabrik besar, oksigen yang diproduksi akan cukup untuk seluruh koloni dan melepaskan sisanya ke atmosfer Mars. Kelompok wahana penjelajah lain bertugas mengubah permukaan Mars menjadi zona pendaratan untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dalam menduduki planet merah. Saat ini, populasi robot Mars telah mengerjakan tugas-tugas ini selama 2 tahun 2 bulan. Dan orang-orang di bumi tengah menunggu jendela penerbangan baru. Kali ini bukan 5, melainkan 12 kapal antariksa datang ke Mars. 10 diantaranya adalah kapal kargo yang membawa bahan konstruksi, bahan bakar, dan perlengkapan lain. Juga banyak peralatan ilmiah dan printer 3D. 2 kapal lain membawa astronot antar planet pertama. Pintu kapal terbuka dan 30 pahlawan menginjakan kaki di permukaan Mars untuk kali pertama dalam sejarah. Mereka adalah ilmuwan, ahli teknik, dan dokter. Mereka telah menjalani seleksi ketat dan pelatihan panjang untuk menjadi manusia pertama yang menaklukkan planet lain. Mereka pun tidak membawa tiket pulang, mereka harus tinggal di Mars selama 2 tahun. Para astronot hidup di dalam kapal antariksa mereka dan mencoba membiasakan diri dengan kondisi yang tidak biasa di Mars. Suhu di sini sekitar minus 80 derajat Fahrenheit atau minus 62 derajat Celcius. Selain itu, gravitasi di Mars 2,5 kali lebih lemah dibanding bumi. Artinya, kita bisa melompat 2 kali lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat di sini. Tapi otot-otot tubuh manusia sulit beradaptasi dengan perbedaan ini. Jadi para astronot tidak bisa terus-menerus bekerja. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membongkar kapal kargo dan membuat sistem penopang kehidupan. Beberapa bereksperimen dengan mengubah tanah Mars menjadi bahan untuk printer 3D. Yang lain menyiapkan rumah kaca dan mengolah tanah untuk bercocok tanam. Sistem daur ulang limbah manusia yang dibawa para robot ke sini digunakan untuk membuat pupuk tanaman. 2 tahun dan 2 bulan berikutnya telah berlalu, kita telah melihat peluncuran kapal antariksa. Bukan dari bumi, melainkan dari Mars. 30 astronot pertama telah menyelesaikan misi mereka dan sedang dalam perjalanan pulang. Kapal antariksa lebih mudah lepas landas dari Mars karena gaya gravitasinya yang lemah. Di saat yang sama, kapal-kapal lain diluncurkan dari bumi. Kapal ini akan membawa hampir 100 penduduk baru dan bahkan lebih banyak kargo ke Mars. Saat armada ini tiba di planet merah, para astronautnya dapat merasakan makanan pertama yang ditanam di Mars. Printer 3D mulai membangun rumah di Mars. Semuanya mencetak cangkang luar dari tanah Mars dan limbah tanaman. Cangkang ini akan melindungi tempat tinggal kita dari radiasi surya dan angin kencang. Di dalam cangkang, manusia akan membangun rumah permanen. Rumah ini dapat diisi udara dan dilengkapi modul yang dibawa langsung dari kapal antariksa. Rumah-rumah ini punya ruang hiburan, ruang penelitian, dan pusat komunikasi. Pembangunan berlangsung selama 2 tahun lagi hingga jendela penerbangan berikutnya terbuka lagi. Beberapa astronot meninggalkan Mars, tapi makin banyak orang datang dengan misi baru. Mereka tidak lagi tinggal di kapal antariksa, ada rumah bawah tanah yang nyaman, dan tempat bernaung dari hasil cetak 3D. Sebagian besar makanan sudah diproduksi di Mars, generasi robot baru membantu para petani. Robot lain membantu membangun lebih banyak rumah untuk mengakomodasi populasi manusia yang terus bertambah.
2 tahun lagi telah berlalu, berbagai lembaga antariksa telah meluncurkan misi mereka ke Mars. Ada lebih banyak manusia, lebih banyak peralatan ilmiah, dan bahkan akuarium berisi ikan. Pada tahun 2035, Mars dan Bumi mencapai rekor jarak terpendek. Jadi, manusia mengirim armada besar dengan berisi astronot dan bahan konstruksi. Saat ini, koloni manusia terlihat seperti kota kecil dengan banyak kubah yang saling tersambung. Penduduknya sudah mulai membangun jaringan terowongan bawah tanah untuk pindah dari rumah ke rumah, laboratorium, dan pabrik. Mereka juga telah membangun rumah sakit pertama. 2 tahun kemudian, populasi Mars mencapai tonggak 1.500 jiwa. Hampir semua orang ini akan menjadi penduduk tetap Mars. 4 tahun dan 2 jendela peluncuran kemudian, restoran pertama membuka pintunya. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dimulai. Setelah selesai, warga Mars tidak butuh lagi pasukan konstan dari bumi. Dari atas, koloni ini terlihat layaknya kota kecil. Ada area pertanian, tempat menanam makanan, area hiburan, dan distrik pabrik. Dengan setiap misi baru, manusia membawa lebih banyak panel surya. Sekarang, total areanya sudah setara puluhan lapangan sepak bola. Semua ini membuat para astronaut serasa di rumah. Mereka juga tidak harus menunggu persediaan makanan dari bumi. 20 tahun kolonisasi manusia di Mars. Populasinya kini sekitar 30.000 orang. Para pekerja mulai membawa keluarga mereka ke Mars. Sekolah pertama dibangun di sini. 30 tahun, populasinya sudah lebih dari 100.000 orang. Infrastruktur koloni memungkinkannya hidup mandiri. Orang-orang menghasilkan makanan yang cukup serta mendapatkan bahan bakar dan oksigen yang cukup. Saat ini tanaman pertama mulai tumbuh di tanah Mars. Ada makin banyak oksigen di atmosfer Mars. Pepohonan yang ditanam di rumah kaca adalah penyumbang terbesarnya. Efek rumah kaca dari semua aktivitas manusia menghangatkan permukaan Mars meski cuma sedikit. Manusia masih harus mengenakan pakaian antariksa saat keluar. Masih butuh bertahun-tahun lagi sebelum manusia bisa bernapas di Mars layaknya di bumi. Secara bertahap, sungai dan danau akan muncul, tanaman hijau akan menutupi sebagian besar tanah, lalu penduduk Mars bisa keluar tanpa helm oksigen dan menyebut planet merah yang sekarang hijau ini sebagai rumah mereka. Grand Canyon di Arizona jauh lebih jumbo dari negara bagian Rhode Island. Kota Manhattan di New York pun bisa muat di dalamnya. Widih, karena super besar, tempat ini juga punya cuaca sendiri. Tapi ngarai besar di alam semesta bukan cuma Grand Canyon loh. Valles Marineris bahkan jauh lebih besar. Ngarai ini berlokasi di Mars dan sepanjang hampir seperempat kelilingnya, kurang lebih 10 kali panjang Grand Canyon. Malahan, kamu juga bisa lompat pakai parasut karena medannya sangat curam. Casey Valles juga terdapat di Mars. Gugusan ngarai ini kemungkinan telah menjadi pusat banjir besar di planet tersebut. Di seluruh planet merah ini terdapat kanal dan ngarai besar. Ada juga Theo Valles. Nah, di tempat inilah air Mars purba dan lava vulkanik panas saling menyatu. Menurut para ilmuwan sih gitu. Yang satu ini juga nggak kalah jumbo. Sebutannya Ares Vallis. Sampai saat ini, Ares Vallis masih menyandang predikat sebagai sistem drainase terpanjang. Kamu nggak nyangka ya kalau di Mars juga ada saluran air, sungai, dan dataran banjir? Di masa awal pembentukannya, Mars kemungkinan beriklim hangat dan basah. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah ngarai kering sejauh mata memandang. Ithaka Kasma kelihatan mirip bopeng raksasa yang ada di Tethys, satelit Saturnus. Ukurannya 4 kali lebih panjang dan sekitar 3 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Dan umurnya sudah miliaran tahun. Belum ada yang pernah menjelajah langsung di tempat ini sih. Kita cuma bisa melihat fotonya berkat pesawat luar angkasa Voyager 1. Great Valley di Mercurius bikin Grand Canyon kelihatan mungil aja deh. Pesawat luar angkasa milik NASA, Messenger, berhasil mengambil foto formasi besar ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ngarai ini juga dikelilingi oleh 2 objek yang sangat besar, Enterprise dan Belgica. Entahlah, apa maksudnya? Satelit terbesar di Pluto, Charon, punya ngarai bernama Argo Kasma. Ukurannya bukan main besarnya. Meski sudah tercoret dari kakak tata surya kita, boleh dong si Pluto unjuk kebolehan dengan ngarai besarnya.
Di bumi pun, Grand Canyon punya saingan berat. Ngarai Yarlung Sangpo merupakan ngarai terdalam di bumi. Lokasinya ada di Himalaya, Tibet. Sebagian orang menamainya sebagai ngarai Everest. Dasarnya bisa memuat gedung setinggi 2000 lantai. Lembah Sungai Indus sangat besar dan mencekam. Lokasinya ada di Pakistan dan ukurannya sekitar 3 kali luas lapangan bola. Sungai Indus, salah satu sungai terbesar di Asia, mengalir melalui tebing terjal ini. Di sini juga terdapat hiu balen dan porpoise, sejenis lumba-lumba. Colca Canyon di Peru tidak begitu jauh dari Machu Picchu. Ngarai tinggi ini menjadi rumah bagi unggas terbang terbesar di dunia, Condor Andes. Bentang sayapnya mencapai 3 meter. Di Nepal, tepatnya di Himalaya, terdapat lembah kali Gandaki yang spektakuler. Tidak ada yang tahu pasti kedalamannya, tapi kemungkinan sekitar 5 kalinya Grand Canyon. Pemandangannya super lengkap. Ada di ketinggian, udaranya tipis, dan dikelilingi bentang alam yang unik. Eits, tapi hati-hati loh ya, jangan asal mendaki kalau kamu tidak berpengalaman. Ngarai Cooper berada di utara Meksiko. Di sini, banyak atlet terkenal dunia yang berlari maraton hanya untuk bersenang-senang. Bahkan ada yang sampai bolak-balik. Ada 6 ngarai yang saling menyatu. Dan di bagian terlebarnya terdapat 2 air terjun tertinggi di Meksiko. Cooper Canyon juga punya bentangan zip line terpanjang. Dan salah satu jalur kereta api paling menakutkan di dunia. Awas, jangan ngintip ke bawah. Di Amerika Serikat, terdapat ngarai yang kurang beken meski lebih dalam dari Grand Canyon. Namanya Hell's Canyon dan lokasinya ada di perbatasan negara bagian Oregon dan Idaho. Di tengah-tengah ngarai ini mengalir Snake River. Ada juga Seven Devil Mountain Range. Wih, namanya kok ngeri ya. Ngarai Kings berada di area Taman Nasional Yosemite. Kedalamannya sekitar 1,5 kali Grand Canyon. Tak jauh dari sana terdapat pohon terbesar di bumi, yaitu General Grant. Ngarai terbesar di Australia yaitu Copper Tree Canyon. Untuk mengunjunginya, kamu bisa dibayar loh. Sebetulnya, nggak juga sih. Beberapa pesepeda dan orang yang camping di sana sangat beruntung karena telah menemukan batu permata di tepi sungainya. Kalau beruntung, kamu juga bisa melihat seni batu berumur 2000 tahun. Tiger Leaping Gorge seolah berasal dari negeri dongeng saja ya, tapi tempat ini emang nyata, dalam dan cukup menakutkan. Menurut legenda, konon ada harimau yang dikejar-kejar, lalu benar banget. Hewan ini melompati sungai yang ada di dasar tebing dengan memanfaatkan batu yang tertata rapi, tepat di tengah-tengah sungainya. Great Rift Valley 15 kali lebih panjang dari Grand Canyon. Jadi panjangnya sekitar triliunan kilometer. Lembah ini membentang di antara 2 benua dan menjadi rumah bagi 30 danau. Canggihnya lagi, bisa dilihat dari luar angkasa. Jadi, kalau suatu saat kamu melayang di kosmos sana, jangan lupa cari lembah ini ya. Ngarai Kota Huasi nggak cuma dalam, tapi sangat dalam. Ngarai ini punya jalur rafting, kayak, dan hiking yang ekstrem. Nyamuknya juga tak kalah ekstrem. Ngarai yang ada di Tibet ini pasti jadi pemegang rekor dunia. Coba aja tanya ke Mbah Google soal ngarai yang bernama Ngarai Polung Sangpo. Nggak ada satu foto pun yang akan muncul. Parah sih. Padahal kan udah tahun 2021. Jadi penasaran deh, memangnya ada apa di bawah sana? Palingan juga sungai. Ngarai Chicamoca di Kolombia kurang lebih sedalam Grand Canyon. Buat kamu yang suka olahraga ekstrem cocok banget nih. Semuanya menantang adrenalin, zipline, kano, paragliding. Bahkan kereta gantungnya juga ekstrem. Untuk menjajalnya, kamu akan menghabiskan waktu selama 25 menit. Medannya juga terjal. Di Greenland, terdapat Greenland Grand Canyon sepanjang beratus-ratus kilometer. Air dari gunung es yang mencair, terus mengalir melalui ngarainya. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh NASA. Ada ngarai yang sangat besar di Antartika, tapi masalahnya cuma satu, kita nggak bisa melihatnya. Belum lagi, suhunya super dingin dan di mana-mana cuma ada salju.
laut juga punya ngarai besar loh. Zemchak Canyon merupakan salah satu ngarai bawah laut terbesar di dunia. Letaknya di lepas pantai Alaska dan menjadi habitat bagi anjing laut, lumba-lumba, dan paus. Ngarai terdalam di bawah air sekitar 6 kali kedalaman Grand Canyon. Ya, mana lagi kalau bukan Palung Mariana yang tersohor itu. Coba deh nyelam ke dasarnya. Kamu akan menyabat rekor sebagai penyelam terdalam sepanjang sejarah. Wah, ini keajaiban bawah laut kita yang lain. Grand Bahama Canyon. Sejumlah gedung Empire State yang di New York itu akan tenggelam di dalamnya kalau kita ceburkan semuanya. Monterey Bay memang terlihat kurang menakutkan, tapi kan tetap aja ngarai. Ada lanternfish, cumi-cumi, penyu, ikan batu, dan berang-berang laut. Semua kongko bareng di sini. Oh, nggak ketinggalan ribuan ubur-ubur. Jadi perlu jaga jarak biar nggak kena sengatannya. Ada juga giant carp di sekitar ngarai itu, serta rumput laut yang bisa tumbuh sampai 30 meter. Hudson Canyon mengalir dari pelabuhan New York langsung menuju laut dan airnya sangat kotor. Memang ada formasi karang dan spons laut dalamnya sih, tapi dasar airnya mengandung banyak sampah dan tumpukan lumpur dari saluran pembuangan. Aviles Canyon ada di lepas pantai Spanyol. Ngarai bawah laut terdalam di dunia ini termasuk dari segelintir area yang menjadi habitat cumi-cumi raksasa. Ngarai ini terkenal dengan karang putihnya dan suhunya sangat dingin. Bremer Canyon di Australia merupakan ngarai bawah laut yang besar dan berbahaya, terutama bagi cumi-cumi raksasa. Hewan ini masuk dalam list cemilan favorit orca di sana. Jelas, selera makannya sangat tinggi. Akhir-akhir ini, Bremer Canyon menjadi destinasi wisata utama, khususnya bagi mereka yang ingin mengambil foto lebih dari 100 orca yang berhabitat di sana. Nazare Canyon berlokasi di dekat Portugal dan merupakan ngarai bawah laut terbesar di Eropa. Kedalamannya sekitar 5 km, sama dengan 6 kali gedung tertinggi di dunia. Di atas permukaannya terbentuk pecahan ombak yang tinggi. Pantesan jadi surganya bagi para peselancar. Canadian Arctic Reef System berukuran sangat besar, membentang dari Laut Labrador hingga Kepulauan Arktik, serta menghubungkan Arktik dan Samudra Atlantik. Coba bayangin deh, kira-kira jutaan tahun yang lalu, Greenland masih menyatu dengan Kanada. Karena celah ini, Greenland perlahan menjauh. Kanada pasti sangat besar ya kalau Greenland masih menempel sampai sekarang.